Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sedari kami beristirahat dan kembali di pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Datanglah ke tengah-tengah kami Tuhan, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, semuanya berkenan di hadapan-Mu saja. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati untuk semua jemaat yang mendengarkannya. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Hehe namau lau mandopot tondamang, dohonok kumatu ibana. Ale amang na mardosa doau tu banua kitjang nang dopakho." Saya meyakini nats ini sudah sering kali kita dengar mengenai perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini dimulai dengan seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Disebutkan si anak yang bungsu meminta bagian dari harta warisannya, sementara anak yang sulung tetap bersama-sama dengan ayahnya. Si anak bungsu ini setelah mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya, kemudian dia pergi berkelana, menghambur-hamburkan uang tersebut, dan juga hidup secara foya-foya. Hingga pada satu saat si anak bungsu ini kemudian jatuh di dalam kemiskinan karena uang dari harta warisan tersebut habis. Begitu sulitnya kehidupan si anak bungsu ini sehingga dia memutuskan untuk kembali ke ayahnya. Tetapi sebelum itu dia sudah mencoba melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang bisa kita bilang di dalam Lukas 15 ini sebagai pemberi makanan babi. Ini adalah suatu pekerjaan yang bisa dibilang sangat dihindari oleh mereka di zaman tersebut, karena ini dianggap sebagai pekerjaan yang najis. Lalu di dalam kesulitannya dia mengatakan kepada beberapa orang yang bekerja yang sama, apabila dia menginginkan ampas yang akan diberikan kepada ternak babi tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan, bahkan mengiyakan atas permintaan tersebut. Kemudian ia teringat akan pekerja-pekerja ayahnya yang kaya raya tersebut, yang berkelimpahan makanan, yang hidup jauh lebih dari layak. Pada saat itulah dia menyadari kesalahan yang dia telah lakukan dan memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya tersebut, mengakui dosanya dan berharap dapat diterima sebagai salah satu pekerja upahan. Namun ketika dia masih jauh, ayahnya itu melihat bahwa anak bungsunya ini telah kembali, lalu dengan penuh belas kasihan berlari untuk memeluk dan menciumnya. Kemudian ayahnya itu mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangan anaknya yang hilang tersebut, tak peduli betapa besar kesalahan yang telah dilakukan oleh anak bungsunya tersebut. Di renungan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap hati kita dalam melakukan pertobatan. Anak yang hilang di dalam perumpamaan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi kita saat ini.
Kadang-kadang beberapa dari kita, sebagian besar di saat kita berkecukupan, berkelimpahan, kita sering melupakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama kita hidup. Namun hal ini tentu bukan sesuatu yang mudah dalam melakukan pertobatan. Ada 3 hal yang saya catat di sini yang diperlukan dalam melakukan suatu pertobatan di dalam penyesalan kesalahan yang telah kita perbuat tersebut. Yang pertama, kalau kita pelajari dari perilaku anak bungsu tersebut, maka di situ ada kesadaran dan penyesalan dari anak bungsu tersebut terhadap apa yang telah dia perbuat setelah dia menerima harta warisan tersebut. Anak tersebut menyadarinya dan ini disampaikan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kesadaran akan dosa adalah sebuah langkah pertama menuju pengampunan. Tanpa kesadaran, seseorang tidak akan pernah bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga pada saat kita jatuh di dalam dosa. Kesadaran dan penyesalan haruslah menjadi bagian terpenting di dalam pertobatan itu sendiri. Kita menyadari bahwa kita telah berdosa dan kita menyesal akan perbuatan tersebut. Dari kedua gabungan kata tersebut tentu akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah pengakuan dosa. Sebagaimana di dalam ayat 18 pada saat anak bungsu tersebut kembali ke bapaknya, kepada ayahnya, di ayat 21 juga dikatakan anak bungsu tersebut mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Ya, pengakuan ini menjadi hal yang penting dalam pertobatan. Karena dengan adanya pengakuan, kita mengakui bahwa dosa-dosa tersebut adalah bagian dari kesalahan yang telah kita perbuat. Yang ketiga adalah penerimaan dan kasih. Ini tentu berbeda dengan dua konteks kata yang telah tadi saya sampaikan. Yang dua tadi, penyesalan dan juga adanya pengakuan, itu dilakukan oleh anak bungsu tersebut. Tetapi penerimaan dan kasih di topik kita yang ketiga ini adalah apa yang Tuhan janjikan kepada kita umatnya. Bahwa ayah di dalam perumpamaan anak yang hilang ini digambarkan sebagai seseorang yang mau menerima anaknya kembali, bahkan bukan hanya itu saja, dia juga merayakannya dengan acara yang begitu meriah dan juga besar. Diberikan jubah, diberikan pakaian yang terbaik, bahkan diberikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tindakan ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan tidak hanya berarti menghapus dosa yang telah kita lakukan, tetapi juga memulihkan dan memuliakan kita sebagai anak-anaknya. Perumpamaan anak yang hilang mengajarkan kita tentang betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan. Dengan kesadaran dan penyesalan, pengakuan dosa, serta penerimaan dan kasih, kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli betapa besar kesalahan yang kita perbuat, sejauh apapun perjalanan kita yang membawa kita dalam kesesatan, Tuhan selalu siap untuk menyambut kita kembali dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, mari kita terus mengingat dan merenungkan perumpamaan anak yang hilang itu ini agar kita pada saat jatuh di dalam dosa, kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Menyesali, mengakui, dan yang terakhir adalah bahkan adanya penerimaan dari Tuhan itu sendiri dalam bentuk kasih. Demikian renungan untuk harian kita di hari ini.
Kiranya kita semuanya mendapatkan berkat yang datang hanya dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan juga renungan harian yang telah kami dengar dan kami baca untuk hari ini. Kiranya menjadi pelajaran bagi kehidupan kami di saat kami ingin bertobat. Kami yakin Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih telah menjadi juru selamat kami Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.